Selamat datang di Kabupaten Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabupaten Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabupaten Siang ini dengan informasi pertama. Pasca libur 1 pekan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, aktivitas belajar mengajar di Payakumbuh kembali dimulai. Sejumlah sekolah kembali membuka kegiatan belajar dengan suasana yang lebih tenang dan penuh kekhidmatan. Selama bulan suci Ramadan, jadwal belajar disesuaikan dengan waktu yang lebih singkat. Meski durasi pembelajaran dipersingkat, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa tanpa mengurangi semangat siswa dan guru di kelas. Para siswa dan tenaga pendidik tampak kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Nuansa Ramadan terasa kental menghadirkan suasana yang lebih tertib dan religius dalam setiap kegiatan pembelajaran. Berita kedua, 1 tahun perjalanan JFP Chandra telah dilalui dengan penuh dinamika, tantangan, serta capaian yang membanggakan. Momentum refleksi 1 tahun ini menjadi ruang untuk bersyukur, memperkuat komitmen, sekaligus menata langkah ke depan agar semakin solid dalam berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka bersama serta pembekalan tim Safari Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi digelar di Masjid Islamic Center Kota Baru, Kabupaten Solok. Rangkaian acara berlangsung khidmat menjadi ajang mempererat koordinasi sekaligus memantapkan kesiapan tim menyambut bulan suci Ramadan. Suasana kebersamaan yang hangat dan penuh makna semakin mempererat ukhuwah. Diharapkan momentum ini menjadi penguat langkah untuk terus bergerak, berkontribusi, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Banyak beredar di media sosial informasi yang tidak valid bahwa makan bergizi gratis itu memotong anggaran pendidikan, memotong anggaran kesehatan, bahwa itu data yang tidak valid. Bahwa anggaran pendidikan itu justru ditambah oleh Presiden. Woi, si Hendra. Mana? Apa kemana? Mana? Gambar. Pertama, refleksi 1 tahun kepemimpinan dan Pandu dan Chandra. Kita berbuka puasa bersama dan juga persiapan tim Ramadan yang akan kita bagi untuk bisa hadir ke tengah-tengah masyarakat kita di seluruh wilayah Kabupaten Solok. Upaya peningkatan angka partisipasi sekolah melalui bantuan buku, perlengkapan sekolah, program sekolah rakyat untuk 110 siswa kurang mampu yang berlokasi di Lubuk Selasih, ya, rencana pembangunan baru gedung sekolah rakyat kita siapkan di sebelah Taman Hutan Kota Wisata Kabupaten Solok. Kita bentar lagi kita untuk melaksanakan berbuka bersama, ya, dalam suasana puasa kita hari ini. Memang saya berharap kembali lagi untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan riang dan gembira, dengan sukacita, ya, kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita. Berita selanjutnya,
harga emas murni di Pasaraya Padang turun menjadi Rp2.680.000 per gram pada Minggu 22 Februari 2026. Penurunan harga ini terjadi di tengah suasana awal bulan suci Ramadan yang biasanya diwarnai peningkatan kebutuhan rumah tangga. Meski harga terkoreksi lebih rendah, aktivitas jual beli di toko emas Sumber Riau terpantau masih lesu. Masyarakat saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan pokok di awal puasa dibandingkan berinvestasi atau membeli perhiasan emas. Para pedagang memprediksi transaksi baru akan kembali meningkat menjelang Idul Fitri atau saat tunjangan hari raya mulai dicairkan. Momentum tersebut dinilai menjadi waktu yang lebih potensial untuk mendorong pergerakan penjualan emas. Berita selanjutnya, sebanyak 66 unit sepeda motor dikandangkan oleh tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Polres Payakumbuh dalam razia balap liar dan knalpot brong. Penertiban dilakukan di sejumlah titik wilayah hukum Polres Payakumbuh pada Sabtu 21 Februari hingga Minggu dini hari 22 Februari 2026. Razia ini menyasar kendaraan yang terlibat aksi balap liar serta penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar yang meresahkan masyarakat. Petugas melakukan penindakan tegas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban khususnya pada malam akhir pekan. Puluhan kendaraan yang terjaring langsung diamankan ke Mapolres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menekan gangguan kamtibmas di wilayah tersebut. Berita selanjutnya, suasana penjualan pakaian muslim di Pasaraya Bawah Padang Teater pada Senin 23 Februari 2026 masih terpantau landai dan belum ramai pembeli. Aktivitas transaksi di sejumlah lapak terlihat berjalan normal namun belum menunjukkan peningkatan signifikan di awal Ramadan. Para pedagang menyebutkan kondisi ini masih tergolong wajar karena masyarakat umumnya masih fokus pada kebutuhan pokok di pekan-pekan awal puasa. Pembelian pakaian muslim mukena maupun sarung biasanya belum menjadi prioritas utama. Momentum pertengahan Ramadan ini hingga menjelang Idul Fitri diharapkan menjadi titik balik untuk meraup omset maksimal. Pada periode tersebut, masyarakat biasanya mulai berburu pakaian muslim dalam jumlah besar baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk wakaf bagi yang membutuhkan. Awal bulan suci Ramadan ini bagaimana kondisinya, Kak? Masih standar sih Bang, belum ada peningkatan lagi. Masih stabil kayak biasa, kayak biasa aja. Masih sama hari biasa ya. Kalau boleh tahu Kak, biasanya kan masyarakat kan berbondong-bondong mencari alat-alat sholat atau macamnya. Berarti tidak sama seperti tahun sebelumnya berarti? Kalau buat di awal-awal ini belum, Bang. Palingan nanti tuh minimalnya 2 minggu mau lebaran baru dia melonjak. Itu biasanya apa yang paling banyak dicari? Kain sarung lebih ke atau mukena. Kalau di awal-awal Ramadan ini berapa sih Kak penjualan Kakak sehari biasanya? Tergantung rezeki kita masing-masing sih Bang, kadang lebih, kadang enggak, kadang sepi gitu. Kalau sepi. Kalau boleh tahu Kak, kondisi ini yang seperti ini kan berapa lama? Beberapa tahunnya Bang, pokoknya habis dari corona lah. Masih turun. Kalau boleh tahu Kak, pengaruh penjual beli online untuk penjualan seperti Kakak ini apakah berpengaruh atau tidak? Nah, pasti berpengaruh kan, soalnya harga di online
lebih murah daripada harga kita gitu kan. Dari Orang membandingkan dari harga online ke pasar, di online berapa kok bisa murah, kenapa di pasaran kok nggak bisa murah gitu kan. Kita pun juga bingung kadang kenapa di online dijualnya harga segitu, padahal kita ngambil ke distributornya atau di tempat jualan grosirnya nggak bisa dapat harga segitu. Dari kakak sendiri sebagai pedagang gitu kak, ini kan bulan suci Ramadan ini ada momentum gitu kak, apa harapannya kak? Ya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan pasar yang baru itu ada peningkatan lah orang daya belinya ke pasar gitu kan. Terus bagi masyarakat juga membandingkan dengan harga online boleh-boleh aja sih, cuman lihat kualitas juga lah gitu kan, jangan disamakan. Kadang nggak semua barang yang di online dengan barang yang di pasaran itu sama. Itu aja sih. Oke, siap. Di sini kak nama lengkap kak? Rani. Kak Rani ya. Berita terakhir, Bupati Solo John Firman Pandu melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi guna membahas transisi menuju penguatan dan transformasi di berbagai sektor pembangunan. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi. Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada upaya memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan arah transformasi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Solo menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan berinovasi demi kemajuan daerah. Melalui koordinasi ini diharapkan terciptanya kolaborasi yang solid antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hari Minggu siang ini kita rapat koordinasi dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Bapak Gubernur Buya Mayani Asollah dalam rangka banyak persiapan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi melaksanakan rapat koordinasi yang kita rasakan sangat penting, bahwa harmonisasi dan koordinasi ini harus kita laksanakan tentu untuk bagaimana pembangunan kelanjutan masyarakat Kabupaten Solo, bahwa pemerintah provinsi itu ada untuk kita bantu untuk kita berkeliling bersama Pak Gubernur, mengelilingi melihat masyarakat kita terdampak bencana, dan kita melaksanakan sholat tarawih bersama di sana. Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini memberikan dampak manfaat. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kita satu bangun daerah kita. Insya Allah kolaborasi ini kita bangun dengan sebaik-baiknya. Banyak program-program baik bantuan keuangan khusus Provinsi Sumatera Barat, Solo, tentunya kami harapkan dari Bapak Gubernur Buya Mayani Asollah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.